Jadi harapan Bapak untuk Palestina itu apa, Pak? Merdeka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Republik Bicara yang budiman dimanapun berada. Di kesempatan kali ini atau di video kali ini, kita dari Republik Bicara berinisiatif untuk menelusuri tanggapan dari masyarakat Jogja terkait konflik Israel dan Palestina. Seperti apa tanggapan tersebut? Tentunya saksikan hanya di channel Republik Bicara. Tanggapan saya sih dari segi manusiawi pasti udah salah ya, apalagi menyangkut nyawa banyak orang gitu, ada anak-anak juga, orang dewasa yang nggak bersalah. Yang pasti itu perbuatan yang di luar manusiawi menurut saya gitu. Kemudian harapannya mungkin kedua belah pihak ini bisa saling ada titik tengahnya gitu untuk damai gitu, pastinya. Kemudian negara-negara lain juga mudah-mudahan bisa membantu permasalahan yang terjadi saat ini. Tanggapan saya soal Palestina Israel itu nih bukan perang agama sih menurut saya sendiri. Soalnya kan dulu itu Palestina itu memiliki negara sendiri. Nah, terus tamu Israel itu sebagai tamu datang ke Palestina. Nah, terus dengan waktu berjalan, si tamu itu minta kayak tanah sebagian lah buat tamu itu, buat Israel itu sendiri. Nah, terus berjalannya waktu kembali, si Israel itu mulai kayak menyerang Palestina buat kayak mau memiliki tanah tersebut Palestina itu. Makanya sekarang kan tanah Palestina itu ibarat 25% lah sekarang, di sebagian sudah ke Israel semua. Itu kalau menurut saya sendiri, pendapat saya. Maaf jika saya salah. Itu harapan saya semoga Israel Palestina itu segera disudahi lah peperangannya. Itu juga kan bukan soal agama, dan juga buat rekan-rekan seluruh di Indonesia sendiri ataupun di dunia, jangan salah paham soal itu. Ini bukan perang agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya antara Israel dan Palestina, no comment. Harapan saya untuk Palestina ke depannya semoga menjadi negara yang lebih maju dan tidak sering dijajah oleh Israel, dan semoga pembantaian yang telah berlalu semoga di tahun depan tidak akan terulangi. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf Mas, sebetulnya saya ya kurang begitu pengalaman masalah itu Mas, tapi saya sering lihat di TV masalah sama Israel sama Palestina. Itu saya sebagai warga Indonesia sama warga kecil supaya berdamailah antara Israel sama Palestina, karena ya bagaimanapun Palestina itu negara Islam ya, negara Islam Palestina itu. Dan semoga saya sebagai warga Indonesia beragama Islam minta khususnya kepada pemerintah atau PBB lah bisa mendamaikan situasi di sana. Jangan sampai berlarut-larut antara Palestina sama Israel. Itu aja Mas, itu himbauan dari saya benar-benar warga kecil dari Jogja. Terima kasih. Turut berbelasungkawa pada kawan-kawan dan kaum muslimin yang ada di Palestina tentunya, karena sudah bertahun-tahun lah apa yang terjadi di sana, dan dunia melihat hanya sekedar didiamkan saja gitu. Dari berbagai negara pun untuk mengurangi atau setidaknya mengecam apa yang dilakukan oleh Israel itu belum ada efeknya sampai hari ini. Bahkan beberapa berita yang saya ikuti itu mungkin sudah jadi rahasia umum lah, di Israel itu didanai oleh satu negara atau afiliasi gitu. Namun khususnya tentang
keamanan yang ada di negara-negara itu belum terlihat gitu. Nah, menurut saya itu sebuah ironi yang terjadi pada teman-teman yang ada di Palestina gitu. Harapannya harapan saya pribadi untuk teman-teman yang ada di Palestina, mungkin tidak bisa berbuat banyak ya, mungkin sebagai masyarakat biasa itu kita tetap saling membantu, saling menguatkan pada teman-teman muslim yang ada di Palestina melalui berbagai donasi dan bantuan, kemudian berbagai relawan yang mungkin diberangkatkan ke sana, dan berbagai bantuan yang tentunya akan disalurkan oleh yang berwenang gitu sebagai masyarakat umum pada biasanya. Harapannya mungkin dan tentunya kepada otoritas yang berwenang mengambil tindakan yang tegas untuk setidaknya tentang kemerdekaan atau tentang hak yang Palestina miliki itu dikuatkan, bukan semakin dipojokkan atau yang lain sebagainya. Mungkin harapannya seperti itu. Saya untuk Palestina semoga bisa jadi lebih baik lagi, tetap sabar dan tabah. Dan untuk harapan, semoga Tuhan memberkati, semoga Tuhan menyertai kami untuk lebih baik lagi ke depannya, untuk bersabar dan tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian. Tanggapan saya tentang konflik di sana, di Palestina, terutama buat anak-anak, harusnya kita sebagai manusia harus bisa memanusiakan manusia, karena yang saya lihat korbannya itu bukan cuma tentara antar tentara, tapi warga sipil, terutama anak-anak yang mereka itu notabene itu masih punya masa depan panjang, yang sekarang bisa dibilang diputus rantai masa depannya, yang awalnya mereka harus belajar terus meraih cita-cita, dan sekarang anak-anak sekecil itu udah ikut perang. Harapan kedepannya semua dunia bisa membuka matanya untuk melindungi anak-anak tersebut untuk bisa meraih cita-citanya. Tanggapan saya terhadap Israel sama Palestina itu sangat-sangat tidak manusiawi. Karena kalau orang manusiawi tidak akan seperti itu. Dan harapan saya semoga negara-negara Islam cepat membantu, terutama Indonesia, untuk mengirim tentaranya ke Palestina, karena sesama negara Islam itu harus saling membantu. Tanggapan saya mengenai perang Israel sama Palestina ini, seharusnya ya kita tidak boleh merebut suatu wilayah itu atas nama agama gitu. Jadi jangan merebut suatu wilayah dengan dalil bahwa Tuhan saya sudah memberitakan bahwa saya harus tinggal di sini gitu. Dan harapan saya juga untuk perang Israel sama Palestina semoga cepat berdamai, karena kalau kita lihat dari berita-berita juga Israel juga sudah melanggar hukum peperangan itu kan, jadinya tidak adil bagi pihak Palestinanya gitu. Dan juga semoga negara-negara Muslim juga harus lebih perhatian juga sama Palestina gitu, supaya juga bisa mengumpulkan kekuatan sehingga Israel itu bisa mengurangi tindakan kekerasan di Gaza gitu, Bang. Baik, pendapat saya terhadap konflik di Israel dan Palestina ini sangat memprihatinkan ya, karena konflik ini sangat berpengaruh besar terhadap hubungan diplomatik negara. Dan saya juga mengecam keras apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Saya berharap kita yang Indonesia yang menganut politik non-blok, tidak bisa kita mengerahkan militer kita ke sana, karena politik kita non-blok. Jadi sebaiknya kita salurkan bantuan kita kepada teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Palestina berupa barang-barang yang layak yang bisa dipakai. Ini akan membantu korban-korban
konflik di daerah Palestina. Dan juga saya berharap semoga konflik ini segera mereda dan hubungan diplomatik antar negara itu semakin baik. Mungkin sekian dari saya. Palestina dan Israel. Kalau menurut aku sih, kan ini konflik udah jalan berapa lama ya? Udah lama sekali. Dan ya, yang aku dengar dari berita-berita sih katanya lebih parah dari sebelumnya, Pak. Yang rudal diserang dari pihak Palestina ke Israel ada. Israel ke Palestina juga gitu. Cuman kalau misal ditanya ke depannya bakal kayak gimana ya, mainnya yang terbaik aja sih. Soalnya kan ya ini udah jalan bertahun-tahun gitu konfliknya nggak selesai. Ya kalau bisa ya udah gitu selesai aja. Kalau misal kamu gimana? Kalau pendapat saya sih, setahu saya sih konflik Palestina sama Israel itu bukan tentang agama sih, karena kebanyakan itu di Palestina itu bukan agama Islam saja, agama Kristen itu juga banyak di sana. Sampai agama Kristen itu bilang sama umat Muslim, bilangnya itu kalau masjid-masjid sudah pada dibom, silahkan kalian azan di tempat ibadah kami. Jadi sebenarnya itu Israel sama Palestina itu bukan perang agama, tapi perebutan wilayah, seperti mungkin mencari kayak seperti sumber daya yang tidak dimiliki oleh Israel. Kalau menurut saya itu sih. Kalau harapan kita sih semoga perangnya cepat selesai, Palestina bisa merdeka dan saudara-saudara kita di sana bisa bahagia kayak kita di sini. Oke, gitu aja sih, Mas. Nah, konflik Palestina dengan konflik Israel itu bisa kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya, di satu sisi kita melihat dari sudut pandang keagamaan mungkin, atau keyakinan dan segala macamnya, antara umat Islam, kelompok Yahudi dan segala macamnya. Tapi di satu sisi kita juga melihat dalam konteks kemanusiaannya, hak asasi manusia. Bahkan di laporan terakhir kita melihat bagaimana konflik Palestina dan Israel itu berdampak pada persoalan-persoalan buruh, baik buruh Palestina yang bekerja di Israel yang dipekerjakan tidak manusiawi dan segala macamnya. Jadi konflik-konflik di antara Palestina dan Israel itu memang agak menjadi konflik yang sangat pelik sekali bagi kita untuk melihat bagaimana irisan-irisan politiknya. Ya, kita melihat bagaimana kekuatan-kekuatan Barat melalui Israel, Amerika dan segala macamnya, sementara kekuatan-kekuatan Timur yang kemudian mencoba bersatu dengan negara Arab Timur Tengah. Tetapi yang perlu jangan kita lupa bahwasanya beberapa negara-negara di Timur Tengah itu telah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel gitu loh. Sehingga agak kontras kalau kita ingin mengatakan wah, negara-negara ini mendukung perdamaian dan segala macamnya gitu loh. Sementara mereka juga menormalisasi hubungan dengan Israel yang kemudian dianggap itu musuh bersama gitu loh. Ya, logikanya saya bermusuhan dengan si A gitu loh. Tetapi di satu sisi saya berbaikan dengan si A gitu. Nah, ini agak gimana gitu loh kita melihat sisi kontras seperti ini. Tetapi kita melihat pada persoalan kemanusiaannya misalnya, bagaimana bombardir yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina itu jelas-jelas peristiwa kemanusiaan yang mengerikan ya. Tercatat bukan saja hari ini 200-an orang lebih yang sudah mati, tapi kalau kita mau dari rentang konflik terdahulu sampai hari ini, kita mungkin nggak tahu berapa menghitungnya gitu. Dan ini tidak pernah mendapat pertanggungjawaban internasional gitu loh. Apakah ada kemudian dari Perdana Menteri Israel yang kemudian ditarik di dalam peradilan HAM internasional dan segala macam? Tidak gitu. Nah, inilah yang kemudian kita agak sedikit meragukan apakah konflik ini akan berakhir atau tidak. Ada mitos yang berkembang, katanya kalau konflik Palestina Israel itu berakhir maka dunia kiamat. Tidak begitu. Artinya konflik Palestina dan Israel ini irisan-irisan politiknya sangat panjang. Bahwasanya ada jual beli ekonomi dan segala macamnya. Tentunya ketika kita berbicara perang, ketika berbicara konflik dan segala macamnya,
jual beli dalam bentuk kepentingan senjata dan segala macamnya, itu tentunya akan meningkat. Tetapi yakinlah, apapun itu, menurut para tokoh, perang itu adalah cara yang paling buruk yang pernah dilakukan oleh umat manusia gitu. Karena tidak ada satupun keuntungan yang bisa dapat perang selain kemudian ya kita yang menjadi buntu gitu. Kalau mengutip Subkomandante Marcos gitu, hidup kita bukan terletak pada pilihan perang atau damai, tetapi kita hidup untuk terletak kepada pilihan mau jadi orang yang bermartabat atau tidak, seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian yang menjadi pilihan bagi kita, yang menjadi sulit kemudian pilihan bagi kita gitu. Melihat konflik-konflik di Israel, Palestina, ataupun di beberapa tempat-tempat yang lain gitu. Saya rasa memang dalam konteks umumnya perdamaian menjadi solusi atau jalan. Cuma bagaimana mewujudkan kedamaian itu? Bagaimana mewujudkan kedamaian yang ini telah dicoba oleh berkali-kali gitu loh, oleh banyak negara mencoba untuk menjembatani, menjadi mediator, menjadi mediasi dan segala macamnya. Cuma perdamaian itu hanya perdamaian sebentar, perdamaian gencatan senjata, kemudian kita lihat lagi, tidak akan berapa lama itu akan terjadi lagi gitu. Konflik akan pecah lagi gitu. Hanya karena persoalan kecil, konflik akan pecah secara lebih meluas gitu. Nah, ini yang kemudian ya memang langkah-langkahnya itu yang kemudian perlu disusun bersama. Harapan terakhir kita pada PBB, tapi kita paham PBB itu kemana arahnya kan gitu. Kepentingan Amerika pun juga sangat kencang sekali juga bermain di sana gitu. Tetapi apapun itu ya, itu pilihan terbaik kemudian campur tangan dunia internasional, selagi dunia internasional mau melihat persoalan itu dalam banyak konteks. Oke lah, tidak melihat dalam konteks keyakinan, mungkin bisa melihat dalam konteks kemanusiaannya kan gitu. Nah, itu harapannya dalam konflik ini, supaya tragedi-tragedi kemanusiaan ini itu tidak pernah terulang gitu. Ya, kita mencatat terlalu banyak tragedi-tragedi kemanusiaan gitu. Banyak yang sudah diadili, tapi lebih banyak lagi yang tidak pernah mendapat peradilan dan segala macamnya. Mungkin begitu tanggapan saya. Sekian, terima kasih.